ketika memang Anda betul-betul punya keinginan yang kuat untuk menjadi anggota Polri, maka Anda diharuskan untuk belajar dan berlatih. Karena setiap tes nanti yang akan diselenggarakan itu akan lebih baik hasilnya apabila Anda belajar dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Bertemu lagi bersama saya, host kesayangan Anda yang sangat fenomenal, Bribtu David Setiawan. Nah, tentunya dalam episode kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Kabak Dalpers Biro SDM Polda Sulteng, Bapak AKBP Bayu Indra Wiguna SIK MIK. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak David. Dan Bapak Kasubag Dia Pers AKP Cahaya Timur Amboina SIK. Selamat pagi Bapak. Terima kasih udah hadir di studio baru saya ini Bapak ya. Ya, karena merubah suasana hati dari yang kemarin ya. Studionya kemarin udah berganti yang baru karena suasana hati saya lagi baru sekarang ya, seperti itu. Nah, dalam episode kali ini ya tentunya pasti host membawakan tema yang sangat menarik. Apa itu? Nah, berhubungan dengan penerimaan Tamtama Polri ya 2022-2023 ya. Nah, tentunya kenapa saya menghadirkan beliau berdua ini karena akan membahas ada apa sih dengan penerimaan Tamtama 2022-2023 ini? Nah, kita tanya langsung kepada yang bersangkutan ya. Nah, saya ke Pak Timur dulu nih untuk konteksnya ya. Pendaftaran ini dimulai dari kapan nih Pak? Jadi pendaftaran Tamtama ini dimulai dari tanggal 12 kemarin Pak David sampai tanggal 21 September 2022. Jadi terakhir pendaftaran besok. Pendaftaran melalui online nanti dibuka di website. Kami semua berbasis online, jadi langsung dibuka di website di penerimaan.polri.go.id. Ya, jadi teman-teman di rumah ya itu dicatat ya biar ini ya dapat informasinya gimana ya gitu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri nih, apakah sama juga Pak, online juga atau gimana Pak? Jadi semua sekarang berbasis online. Semua pengumpulan berkas diupload sendiri oleh peserta melalui HP masing-masing bisa, melalui laptop masing-masing bisa. Jadi semua udah berbasis online. Oh, berarti peserta ini calon casis ya? Ya. Ini tidak perlu lagi datang ke Polda gitu, ke Polres seperti itu? Jadi tetap datang, nanti kan pasti diarahkan persyaratannya seperti ini. Dalam artian mungkin KTP, surat keterangan dari Dukcapil, kan ada persyaratan KK, KTP dan lain-lain itu nanti bisa dilihat di website, nanti diarahkan langsung di-upload sendiri oleh peserta. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin banyak yang masih bertanya nih. Pak, kalau tinggi saya 160 gimana? Kalau 150 gimana? Nah, masih banyak yang bertanya seperti itu. Nah, kita tanya langsung ya ke sumber kita langsung. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik nih ya. Nah, Pak Timur gimana nih untuk persyaratan dari diri kita sendiri nih, dari tinggi badan dan lain-lain itu seperti apa harusnya? Untuk persyaratan secara fisik. Jadi Tamtama ada persyaratan administrasi, ada persyaratan nanti pemeriksaan kesehatan juga. Pemeriksaan tinggi badan minimal 165. 165 ya. Karena ini penerimaan Tamtama ada 2 item, Tamtama Brimob, terus kemudian Tamtama Polair. Oh, seperti itu. Nah, kalau ada yang nanya nih Pak, Pak, kalau tinggi saya kurang setengah meter, nah, itu bisa nggak Pak itu Pak? Atau kurang 1 senti Pak? Nah, begitu misalnya, diukur jangka kurang 1 senti nih Pak? Setengah senti mungkin. Ya, setengah senti ya gimana? Jadi untuk alat, kami sudah tersertifikasi semuanya Pak. Dari badan yang memiliki kompetensi. Jadi timbangan, pengukur timbangan, berat badan, tinggi badan sudah ada sertifikasi. Jadi kurang pun setengah senti ya kami tidak bisa tolerir. Oh, berarti sudah syarat mutlak seperti itu.
Seperti itu ya. Jadi teman-teman, tips and trick nanti di akhir dari acara ini nanti akan kita sampaikan juga. Ya, itu tuh nanti dari Pak Kabak ya. Pak Kabak. Tips and trick. Itu nanti. Jadi teman-teman betul-betul disimak baik-baik, apalagi terkhusus ya buat teman-teman yang lagi sekarang dalam proses mendaftar, disimak ya. Karena ini pesan-pesan di sini ini penting banget untuk diingat-ingat ya, penting banget. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, masih ke Pak Timur ya. Pertanyaan saya nih, tahapan dalam seleksi tersebut tuh apa saja Pak kalau dalam penerimaan Tamtama? Jadi untuk tahapan, yang pertama kita peserta mendaftar, setelah itu diverifikasi online, kemudian kami ada pemeriksaan administrasi awal. Pemeriksaan administrasi awal itu melibatkan unsur-unsur terkait, jadi dari Dukcapil untuk ngecek ijazah ini, Dukcapil KK sama KTP ya, KK sama KTP asli, terus dari Dinas Pendidikan ijazahnya asli atau tidak. Kemudian setelah Rikmin kita ada pemeriksaan kesehatan, kesehatan secara fisik. Kesehatan fisik itu ada kesehatan mata, kesehatan THT, telinga, hidung, tenggorokan, kemudian kesehatan fisiknya, apakah kakinya ada X, ada O, terus kemudian tensi, sama gigi dan mulut, ada 5 item. Setelah pemeriksaan kesehatan satu dinyatakan lulus, masuk ke tes psikologi. Psikologi dilaksanakan secara online. Jadi kami menggunakan lab. Jadi kita sudah nggak lagi pakai pensi, nyoret-nyoret begitu Pak ya? Nggak zamannya. Online sekarang Pak. Jadi selesai tes psikologi, nilai peserta langsung keluar. Jadi di sini kita memperhatikan prinsip betah itu tadi ya, bersih, transparan, akuntabel dan manis. Jadi selesai kegiatan tes, nilai peserta itu sudah kita tahu sendiri. Nilai peserta samping pun kita bisa lihat. Jadi kita nggak bisa merubah apapun hasilnya. Setelah tes psikologi, kami ada tes akademik nanti. Akademik itu ada 4 mata pelajaran. Tes wawasan kebangsaan, kemudian pengetahuan umum, matematika dengan bahasa Inggris. Terus yang terakhir nanti ada tes jasmani. Jasmani kalau di Tamtama ini bobotnya memang tinggi. Ada bobotnya 40%. Jadi tadi psikologi 35%. Terus kemudian akademik dia 25%. Dan jasmani itu 40% untuk pendidikan di Tamtama. Terus terakhir nanti di paling akhir ada tes kesehatan. Tes kesehatan bagian dalam, darah dan urin. Kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk lab. Jadi bukan dari Polri yang ngetes, yang ambil darah, urin dari pihak ketiga, yang ngolah data pun dari pihak ketiga. Nah, terus ini tadi sempat dijawab ya tentang bobot per item dalam seleksi ya. Ini kalau saya melihat kayaknya seperti ada perbedaan di tiap seleksi antara Bintara, Tamtama, begitu Akpol itu pembedanya apa aja itu Pak sebenarnya yang lebih signifikan untuk bisa kita lihat itu? Perbedaannya, kami kan memang di Bagdalpes ini dalam 1 tahun ada beberapa kali seleksi dari kalender penerimaan. Yang pertama ada Tamtama, terus yang kedua Bintara, yang ketiga penerimaan perwira. Perwira itu ada dari Akpol dan dari sumber sarjana nanti. Nah, kalau Tamtama lebih menitik beratkan ke fisik jasmani, jadi dia bobotnya 40%. Kalau Bintara dia balance, jadi antara psikologi dan akademik dia imbang, jadi 35% untuk jasmaninya, dia 30%. Namun untuk Akpol sama untuk perwira, penerimaan perwira, Akpol sama sumber sarjana, dia lebih menitik beratkan ke akademik. Jadi akademiknya lah bobotnya tinggi 40%. Untuk jasmani itu cuma 25%, psikologi 35%. Oh seperti itu ya. Jadi ini selanjutnya nih Pak, ini kalau seumpamanya nih
dari segi pendidikan ya, apakah sama atau berbeda nih tiap tiap tahap ini kayak Tamtama berapa bulan, Bintara ada perbedaan tidak di situ? Ada. Untuk Tamtama Brimob itu nanti pendidikannya 5 bulan di pusat pendidikan Watu Kose ya. Ya, yang Brimob. Kemudian yang di Polair ada di Pusdik Polair di Tanjung Priuk di Jakarta. Nah, untuk yang Bintara itu di SPM masing-masing Polda. Kalau untuk Polda Sulteng ini dilaksanakan di SPM Labuan. Itu selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, untuk yang pendidikan perwira semuanya berpusat di Semarang, bahwa itu Akpol maupun Sekolah Sumber Sarjana sekarang berpusatnya di Semarang di Candi Baru. Kalau Akpol dia pendidikannya 4 tahun, kalau Sumber Sarjana dia 8 bulan. 8 bulan aja ya. Sumber Sarjana. Oh, itu agak ini ada perbedaan ya. Dulu saya di SPN Labuan Panimba tuh 7 bulan, Pak. 7 bulan. Sekarang 6 bulan. 6 bulan. Jadi ada perbedaan. Jadi itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Wah, ini pulang nggak ya? Kalau umpamanya saya di pendidikan ntar pulang nggak ya? Tetap pulang ya, tetap pulang. Jadi jangan khawatir, cuma sebentar aja. Badai pasti berlalu ya. Gak itu ingat tuh, nggak kerasa ya, nggak kerasa. Jadi gitu ya. Nah, selanjutnya nih, selanjutnya masih ke Pak Timur nih ya. Ada yang nanya, kalau ada yang nanya nih Pak, kalau umpamanya saya mendaftar Tamtama. Nanti bisa nggak saya ke Bintara Pak, terus ke Perwira, bisa nggak Pak? Bisa, nanti itu ada proses alih golongan. Alih golongan. Nanti ada persyaratan khususnya nanti kalau sudah menjadi anggota Polri dari Tamtama dia bisa naik ke Bintara. Dari Bintara nanti di level tertentu dia sudah memenuhi syarat dia bisa naik di level tertentu. Iya, seperti itu. Jadi semua ada tahapannya ya. Jadi teman-teman kalau daftar Tamtama misalkan atau Bintara, saya bisa nggak jadi perwira? Bisa, ada tahapannya ya, ada tahapannya. Nah, kemudian nih terus ya, saya lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini sering teman-teman tanyain ya, sering sekali ya. Kalau untuk pada proses seleksi, misalkan Pak, pada saat pantauan kan yang dari SMA nih, nah, itu dari SMA aja atau SMK juga bisa? Kalau kemarin kan yang di Bintara kan, kalau untuk Bintara umum ya Pak ya, itu kan SMA. Kalau SMK-nya masuk di Bakomsus. Nah, kalau sekarang pada seleksi Tamtama ini, apakah SMK, SMA bisa masuk atau bagaimana? Bisa dua-dua berarti Pak ya? SMA, SMK dengan sekolah madrasah. MA ya. Aliyah itu bisa. Soalnya kemarin ya teman-teman, ada juga ya yang tanya-tanya ya di YouTube ya sama TikTok kita, Pak gimana Pak, kalau kemarin kan Bintara lulusan SMA, SMK kan beda Pak, apakah Tamtama bisa? Nah sekarang sudah terjawab ya, untuk Tamtama, SMA, SMK, MA semua bisa ya. Oke, itu dicatat baik-baik ya. Nah, oke, selanjutnya nih untuk tahapan seleksi, udah tadi Pak ya. Kita lanjut nih ya. Ini maklum udah masih muda tapi mata udah tua ya, begitulah saya. Nah, berapa nih Pak peserta yang akan diterima nih untuk kuota Polda Sulawesi Tengah Tamtama? Untuk kuota Polda Sulawesi Tengah, untuk Tamtama Brimob kami ada 31. Terus untuk Tamtama Polair hanya 2. Hanya dua. Wah. 31 dan 2. Total 33. Wah. Untuk ini kita mungkin untuk sekarang belum diverifikasi berapa jumlahnya Pak ya untuk pendaftaran ya. Untuk pengalaman tahun kemarin tuh berapa orang Pak? Kalau untuk tahun lalu segitu juga total pendaftar total pendaftar kita biasanya 150 sampai 200. 200. Ya, yang daftar di awal ya sampai verifikasi. Nanti itulah akan seleksi ya. Untuk kuota sendiri emang ya segitu ya Pak ya? Iya, segitu. Tahun hanya segitu. 40 sudah banyak kalau di untuk ini sini, untuk kebutuhan Polda Sulteng sendiri
untuk kuota seperti itu, kuota dengan jumlah seperti itu, apakah cukup atau malah kurang? Kalau kuota ini, Pak David, kami hanya mendapat dari Mabes Polri. Jadi dari Biro Jaksera sana sudah mengkaji semua polda di Indonesia, kebutuhan personel yang akan diterima berapa aja, sudah dari sana sudah dikaji. Jadi kami hanya mendapatkan amanah dari Mabes Polri bahwa kuota Polda Sulteng sekian, Polda ini sekian, jadi kita hanya menerima. Oh, benar maksudnya ya. Ya, kali aja kan ada pesan dan masukan gitu kan. Tentang Polda Sulteng itu masih kekurangan anggota. Kali aja mau ditambah. Ya, betul Pak. Iya, betul. Ya, kali aja mau dikasih lagi lebih ya kan. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Ya. Itu ya, pasti teman-teman senang kalau denger itu ya, senang nih. Apalagi yang lagi semangat yang daftar tuh pasti senang kalau denger ya. Berdoa aja ya, berdoa. Ya, semoga diberi banyak kuota lah untuk Polda Sulawesi Tengah ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjut nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pasti teman-teman nih banyak yang nanya, Pak, saya pernah ditanyain ya sama teman-teman di medsos, di rumah, Pak, gaji Bapak berapa Pak? Cukup nggak Pak? Itu yang harus kita tanya ini langsung sekarang nih ya. Kebetulan yang mungkin bersangkutan sumber saya ini mungkin mengetahui hal tersebut ya, karena langsung berhubungan dengan SDM ya. Kita tanya, nah Pak, berapa penghasilan per bulan nih ya, untuk kita Tamtama dulu nih, berapa per bulannya gaji pokok dan tunjangannya lah? Kalau gaji kami belum ini ya, itu kan tiap tahapan ada ininya. Kalau gaji saya rata-rata Tamtama itu sekitar gaji pokok. Iya, gaji pokok. Pokoknya itu sekitar 2 jutaan lah. 2 juta. Iya. 2 juta sekian. Terus ULP kan sekarang 60.000 ya. Iya, 60.000 ya. Per hari. Sama remunerasi kan diterima di tanggal 20 ke atas, sekitar ya mungkin 2 jutaan. Ya, kalau di total mungkin sekitar 5 jutaan lah kalau di level Tamtama. Iya, seperti itu. Kalau Bintara sendiri Pak? Kalau Bintara udah 7 ya. 7 kan? Pak David berapa? 7 kan? Ya, alhamdulillah bersama tunjangan anak dan istri. Iya. Nah, kalau bisa nambah anak Pak, anak kan 2 sekarang nih yang ditanggung. Kalau bisa ada namun ditanggung lagi, saya mau nambah anak 3, 4 lah ya. Kalau bisa kalau ditanggung lagi banyak anak banyak rezeki ya. Banyak anak banyak rezeki maksudnya gitu ya. Ya gitu. Jadi kode ini lah. Ya. Jadi seperti itu. Ini udah nggak enak nih kalau gini agunnya. Nggak enak host kalau begini nih. Dredeg. Nah, saya mau nanya nih Pak. Adakah kemungkinan nih ya? Ini mungkin biar teman-teman tuh jadi istilahnya surga telinga buat mereka. Apalagi teman-teman lagi daftar kah? Kira-kira tiap tahunnya atau kedepannya lah gaji polisi itu akan naik atau gimana gitu Pak? Kalau masalah gaji itu kan kewenangan dari pusat ya. Pusat ya. Jadi ya kalau naik memang rata-rata tiap tahun akan naik. Kita kan sesuai dengan gaji ASN sudah kan. Kalau negaranya semakin kaya pasti. Iya, amin ya. Saya berdoa aja Pak ya, berdoa aja. Nah, terus ini Pak, kalau masalah pensiunan nih, pensiunan, ini kan kalau pensiun kan berarti dia sudah selesai dari masa baktinya. Nih, apa perbedaannya kalau mereka pensiun dan sama anggota yang misalkan gugur dalam tugas? Apakah anggota tersebut dapat pensiunan atau gimana? Atau selain dari pensiunan itu Pak? Kalau gugur dalam tugas, ini kan kami di sini sebagai anggota aktif kepolisian ada asuransi tiap bulan. Dia tergabung dalam Asabri. Ya, kalau gugur dalam tugas itu ada nanti kita bisa ngeklaim santunan gugur dalam tugas. Oh, berarti berbeda dengan tunjangan pensiun Pak ya? Beda. Kalau pensiun ya normal kita normal. Memang gaji pokok aja di
pada saat pensiunan. Kalau gugur dalam tugas itu ada peraturannya bahwa kita bisa mengklaim pada saat itu untuk keluarga sama istri anak kita. Oh seperti itu. Iya. Jadi kalau saya kadang saya masalah gaji ini saya sama istri saya tuh kadang saya ngomongin gini Pak, kalau beli skincare jangan mahal-mahal ya. Ya. Gaji papa belum naik. Ya seperti itu Pak. Aduh ini nggak enak, ini bukan kode sebenarnya tapi ya seperti itulah ya dapur saya. Iya itu. Oke nih untuk selanjutnya nih untuk jenjang karir tadi udah dijelaskan ya. Nah, tapi untuk dalam jangka waktu, untuk jangka waktu sendiri, misalkan dari Barada nih, Barada ke Bribda, itu paling cepat bisa berapa tahun itu Pak? Kalau peraturan baru sekarang 5 tahun ya. 5 Ke tahun. Bribda, ke Bribda. Maksudnya ke Dari Barada ke Baratu gitu, Baratu, terus iya. Dia harus ke Bintaranya. Ke Bintaranya. Berapa lama minimal? PAG maksudnya. Ya PAG seperti itu. Ada aturan. Jadi dia harus ke Sekitar berapa? Hitungan kita 15. 15 ya. 15. Oh, tapi kalau dari ini sendiri kalau misalkan dia sarjana misalkan. Itu ada percepatan nanti. Percepatan ya. Dia jujur, dia bisa percepatan naik pangkat. Selama satu periode berarti 6 bulan. Yeah. Kalau dia S1 dia 1 tahun, 2 periode. Kalau S2 dia 1 tahun setengah kalau nggak salah. 1 tahun setengah ya. Periode. Oh, jadi begitu 3 periode. Wah, Dan jadi pendidikannya dia semakin tinggi, semakin cepat dia naik pangkat dan bisa semakin cepat dia naik golongan. Iya. Ya, berarti insya Allah ya. Jadi teman-teman kalau istilahnya udah diterima nih ya, udah dilantik ya, udah jadi polisi, bapak polisi nih. Nah jangan langsung udah kerja kok, sekolah lagi. Ya kayak saya nih Pak, saya alhamdulillah juga baru lulus ya, S2 saya kemarin, alhamdulillah. Iya seperti itu. Karena saya ya itulah mengejar karir ya seperti itu. Raihlah mimpimu setinggi langit ke-7. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung wah udah jadi polisi juga nggak usah sekolah lah, tetap sekolah ya, sekolah itu penting ya begitu. Ntar kalau ada biaya mungkin kemudian ada beasiswa mungkin, nah saya mau lanjut S3 boleh kalau ada biaya ya, ada beasiswa dari dinas mungkin siapa tahu ya, kalau boleh kemudian ya lanjut S3. Iya ya berhubungan ada beliau di sini, siapa tahu kan bisa lanjut S3 nanti ya kan, ya siapa tahu kemudian ya seperti itulah. Mumpung ada Pak Kabak di sini, jadi terus terang ya. Siapa tahu nanti kalau lulusan S2 dapat tunjangan ini kan, tunjangan akademis barangkali suatu ketika. Ya kan? Amin, amin. Saya berdoa sekali tuh. Kan tidak hanya tunjangan anak, tunjangan istri, siapa tahu ada tunjangan akademis ya kan. Ya akademis. S1, S2, S3 ya kan. Wah, langsung tambah mahal lagi. Ini kalau istri saya nonton nih Pak di rumah langsung ketawa-ketawa senyum. Iya, gitu. Langsung sholat tahajud ya nanti ya. Skincare bisa nambah lagi nih ya. Skincare bisa nambah lagi nanti. Waduh, saya padahal anti-anti tuh kalau mau beli skincare tuh dompet tuh sembunyiin dulu. Jadi pulang ke rumah tuh ya, biasanya tuh langsung dilipat di sini loh. Uang taruh sini dilipat-lipat biar nggak kelihatan gitu ya. Nah, oke nih. Untuk selanjutnya nih ya. Ini tentang ini nih, tentang penerimaan lah, kita lanjut ke penerimaan Pak ya. Tadi sempat dikatakan berarti selain dari Bintara ke Perwira itu ada PAG-nya, berarti dari Tantama ini ke Bintara ada PAG-nya juga? Ada. Apakah itu untuk prosesnya pendidikannya sama gitu? Kalau PAG dalam Bintara kan dia ke Perwira kan dia 1 bulan Pak ya? Iya. 1 bulan. Kalau dari Tantama sendiri ke Bintara? Kalau sekarang konsepnya belum ada ya. Konsepnya. Tantama masih Tantama tertinggi baru di pangkat Baraka. Baraka ya. Nah, oh gitu. Belum sampai di batas syarat untuk PAG 15 tahunnya belum nyampe. Belum nyampe. Seperti itu ya. Jadi ini poin-poinnya penting sekali ya untuk dipahami. Jadi teman-teman agar ketika mendaftar tuh ini jadi motivasi buat teman-teman di rumah ya. Aku terkhusus nih apalagi yang buat sekarang lagi daftar nih ya.
Nah, untuk selanjutnya nah ini mungkin sering jadi pertanyaan juga kebanyakan orang. Apa sih Pak? Kenapa Bapak senang jadi polisi gitu? Nah, kelebihannya apa sih Pak jadi polisi? Nah, itu kita tanya langsung ya. Langkah-langkah baiknya kita tanya langsung yang bersangkutan narasumber kita nih. Saya ke Pak Kabak atau ke Pak Kabak dulu, Pak Kabak ya. Kelebihan menjadi anggota Polri itu apa sih Pak? Ya, jadi sampai ini Pak, banyak yang daftar tuh apa kelebihannya? Ini sebenarnya seru nih Pak David. Kalau tadi kan kita cuma bahas tentang tata cara pendaftaran. Nah, kali ini kita masuk nih di hal yang menarik, justru ngapain sih kok orang mau jadi polisi mayoritas kan gitu. Nah, di polisi ini mau itu pangkatnya tamtama, bintara maupun perwira, kelebihannya ya kita anggap itu adalah seorang polisi. Yang pertama tadi yang tadi sempat terlintas di pertanyaan, ya tentunya kalau kita jadi polisi kita mendapatkan gaji yang tetap. Kita begitu kita sudah kontrak, sudah dilantik menjadi seorang anggota polisi, kehidupan kita ini sudah dijamin oleh pemerintah, karena kita adalah abdi negara. Meskipun ya mohon maaf, gaji pokok dan tunjangan seorang tamtama itu waktu baru lulus dia mungkin berkisar 5.500.000. Tapi sudah diukur bahwa itu cukup untuk membiayai kehidupan yang standar yang cukup lah. Berbeda apabila mungkin orang punya standar tinggi, kayak misalkan kita lihat di swasta ya, punya mobil banyak, punya motor banyak, ya tentunya standar hidupnya lebih tinggi. Tapi kalau untuk diukur bahwa dengan gaji 5.500.000 itu sudah cukup untuk membiayai kehidupan selama 1 bulan. Belum lagi dia dapat tunjangan kesehatan, jaminan kesehatan ya kan, untuk dirinya, istrinya, keluarga, anak-anaknya ya kan. Kemudian ada juga tadi tunjangan pensiun. Jadi betul-betul hidup kita ini sudah dijaga, dijamin oleh negara. Nah, disitulah kelebihannya pegawai pemerintah ya kan, seperti polisi ini. Makanya banyak orang yang kepengen jadi polisi. Nah, sedangkan kalau kita swasta tentunya hidup menjadi lebih dinamis. Kadangkala mungkin usahanya sukses, bisa mendapatkan uang mungkin jauh lebih banyak lagi. Ada kalanya juga banyak yang terjerat hutang, pinjaman online, kan? Orang-orang yang susah gitu kan, yang lagi viral sekarang ini. Ya karena mereka nggak punya gaji tetap, sehingga hari demi hari mereka harus survive, harus struggle untuk hidupnya. Itu masalah bagaimana negara menjamin kita ini, polisi ini, dengan kehidupan yang cukup layak. Benar-benar Pak. Kemudian yang kedua, tentunya apabila kita menjadi seorang anggota Tamtama Polri, maka kita mempunyai kesempatan untuk berkeliling Indonesia di daerah-daerah penugasan. Ya, meskipun daerah penugasan itu tidak selamanya kota, ada juga yang masuk ke daerah-daerah terpencil, misi-misi kemanusiaan, misi-misi keselamatan. Tapi bayangkan seorang anak Palu barangkali dari kampung di Palu kemudian menjadi anggota Tamtama, dan dia bisa berkeliling Indonesia dengan daerah-daerah penugasan, dan itu tentunya menambah wawasan, menambah pengetahuan, bertemu dengan orang-orang lain yang di luar dari Palu, ketemu dengan budaya-budaya lain di mana kita juga harus saling berinteraksi, tentunya akan menambah wawasan tersendiri. Termasuk juga baik itu Tamtama Brimob maupun Tamtama Polair. Kalau di Tamtama Polair memang jumlahnya lebih sedikit, hanya 2. Tapi menjadi Tamtama Polair kita juga berkesempatan untuk mengelilingi perairan di Indonesia, patroli-patroli di Indonesia, kemudian juga termasuk aktif dalam menegakkan hukum di perairan, karena banyak sekali ada perompak, ada macam-macam ya, ada mungkin
kegiatan-kegiatan ya ilegal di perairan, nah itu kita berkesempatan menjadi penegak hukum, karena siapa lagi kalau bukan orang yang naik perahu, ya kan? Nggak mungkin orang berenang mau menegakkan hukum gitu kan. Nah, dengan adanya perahu-perahu yang dimiliki oleh Polri, nah, disitulah menjadi sarana untuk selalu memantau, mengamankan wilayah perairan di Indonesia. Di situ jadi punya banyak wawasan. Kemudian selain dari wawasan, tentunya jenjang karir ya, jenjang karir bahwa cukup panjang kita dijamin oleh negara dari mulai masuk anggota Polri sampai usia 58 tahun, sampai usia pensiun itu kita betul-betul dijamin hidup kita. Nah, dengan usia 58 tahun itu dinilai cukuplah untuk diberikan uang pensiun, ya kan, untuk beristirahat dan lain sebagainya. Nah, dengan usia yang cukup lama itu, ya tentunya jaminan buat keluarga juga, ya kan. Dibandingkan dengan orang luar yang di swasta itu tadi, belum tentu sampai dengan usia 58 tahun ini hidupnya mulus terus, kadang-kala ya naik dan turun begitu ya. Nah, kemudian juga tadi berkaitan dengan karir, dia juga dari seorang bintara, meskipun dia dari seorang tamtama, meskipun itu tamtama Brimob maupun tamtama Polair, dia masih berkesempatan untuk alih golongan menuju bintara. Nanti dari bintara dengan masa dinas yang ada, dia juga berkesempatan untuk alih golongan lagi ke perwira. Karena alih golongan perwira dan alih golongan bintara dan perwira itu ya juga mirip-mirip saja. Bisa saja dia dengan adanya regulasi yang diberikan oleh organisasi nanti, dari tamtama bagaimana dia ke bintara dan bagaimana dari situ dia bisa ke perwira. Nah, jadi cukup panjang lah karir yang jenjang karir yang bisa kita nikmati selama berdinas jadi anggota Polri. Kemudian selain itu ada lagi yang mungkin kita sama-sama tidak sadari, bahwa menjadi anggota Polri ini kita masuk di dalam area sosial yang cukup luas. Kita ini bisa ya berkenalan atau bertemu dengan rekan kerja kita yang berasal dari seluruh daerah. Banyak polisi-polisi yang berasal dari Jawa, Kalimantan dan provinsi-provinsi lain di luar Sulteng ini yang berdinas di Sulteng. Orang Bali dan lain sebagainya pindah-pindah dari sana semua. Nah, di situ kita berinteraksi, kita juga menambah wawasan, karena ya itu tadi, rezeki itu juga lahir dari bertambahnya silaturahmi. Benar. Ada juga yang namanya rezeki itu tidak juga melulu dari semata-mata uang, tapi juga bisa teman, ya kan, dimana kita bisa bercengkrama, makin banyak jaringan atau makin banyak teman kita, makin banyak mungkin peluang-peluang yang lain. Bayangkan kalau misalkan kita hidup sendiri, istilahnya soliter, ya kan? Kita nggak terbiasa hidup di organisasi, kita hidup sendiri, malam minggu sendirian, ya kan? Hari-hari biasa juga sendirian, nganggur di rumah, nggak punya teman, nggak punya apa, bingung, ya kan? Tapi kalau kita di organisasi, suka tidak suka, ya kita ketemunya sudah dengan orang banyak, dengan orang yang berasal dari berbagai daerah. Belum lagi hubungan sosial kita juga bukan cuma dengan rekan kerja, tapi juga dengan masyarakat. Kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain akan bertemu dengan masyarakat yang baru. Kemudian kita dipaksa untuk berinteraksi dengan masyarakat, dipaksa untuk bergaul. Padahal mungkin tadinya kita ini orang introvert, ya kan, orang yang nggak suka bergaul misalkan. Benar. Tapi karena penugasan kita terpaksa disuruh ngomong misalkan di media atau disuruh ngomong di masyarakat. Ya mau nggak mau akhirnya terjalinlah hubungan. Kemudian tentunya dengan kita jadi polisi, berinteraksi dengan masyarakat, maka kita semakin dengan pangkat dan jabatan kita, masyarakat ini biasanya mengapresiasi. Ada polisi yang kemudian dijadikan ketua RT karena dia nggak mampu, karena sudah terbiasa hidup berorganisasi, sudah biasa mengelola, sudah biasa kerja bareng. Nah, begitu di masyarakat, di lingkungan rumahnya, dia akhirnya dipercaya untuk mengelola RT-nya,
ya kan, bahkan ada anggota Polri yang bahkan sampai jadi kepala daerah, saking ya kan, saking dipercaya. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ya kan, ada mantan Kapolda yang kemudian jadi gubernur, ada juga yang anggota pun yang sampai jadi bupati juga ada, ya kan. Itu sedemikian besarnya apresiasi dari masyarakat terhadap kita, karena itu tadi, rezeki tidak hanya melulu uang, tapi juga bisa berupa apresiasi, didukung rame-rame, temannya banyak, akhirnya udah bapak saja yang jadi ketua RT, bapak saja yang jadi kepala keamanan, akhirnya banyaklah peluang-peluang rezeki yang berasal dari silaturahmi yang makin luas. Seperti itu kira-kira. Jadi seperti itu ya. Jadi ini apa yang Pak Kabak sampaikan tadi ya, itu saya alami sendiri. Jadi sebelum jadi anggota Polri ya, kita tuh dulu tuh pendiam, suka ngurung di kamar gitu loh. Nah, pas jadi polisi mau nggak mau harus berinteraksi sama orang banyak. Ya akhirnya kebiasaan. Jadi kebiasaan gitu. Malah jadi host sekarang. Ya jadi host sekarang ya, yang fenomenal ya, sampai ke pelosok sana tahu semua ya. Itu wajib nonton ya, wajib nonton semuanya ya. Itu. Jadi ini loh, artinya banyak pembelajaran dari situ ya. Selain dari pekerjaan, pengalaman dan lain-lain, itu banyak seperti itu Pak ya. Ya seperti itu. Nah selanjutnya yang kita masuk pertanyaan yang mungkin paling banyak ya orang tanyakan, apalagi nih masyarakat di luar sana nih banyak menanyakan gini, Pak, kalau daftar tuh bayar nggak Pak? Itu langsung saja kita tanyakan ya. Gimana Pak? Bayar nggak Pak itu masuk Pak? Tidak bayar, gratis. Gratis. Anda tinggal daftar online, ya kan? Dari daftar online itu kemudian nanti Anda akan ditunjuk untuk memverifikasi data Anda di kesatuan terdekat, ya kan? Udah nanti tinggal melengkapi persyaratan, kemudian ikut tes segala macam, sudah selesai. Anda akan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Jadi tidak ada biaya-biaya yang lain, tidak ada. Paling hanya biaya Anda untuk makan, minum, ya kan, transportasi itu dari diri kita sendiri. Gitu. Nah, gini, kalau misalkan ada teman-teman nih, Pak, saya ada yang ini Pak, ada yang nawarin gini-gini Pak, harus gimana Pak? Gimana itu Pak? Nah, sebenarnya itu nanti masuk di dalam tips and triknya. Tips dan triknya ya. Itu tips and trik itu. Berarti itu apa yang Anda tunggu-tunggu nanti ya. Berarti simak terus di akhir video. Kita simpan dulu ya. Simpan ya, disimpan dulu. Nah, seperti jadi tidak bayar apa-apa ya teman-teman ya. Kemarin mungkin teman-teman kalau mau lihat video-video kita sebelum-sebelumnya, itu juga paling banyak itu teman-teman yang kita udah undang ke podcast ya, itu mengatakan tuh kayak les Pak ya, les itu kan bimbingan seperti itu. Nah itu pribadi ya, pribadi. Dari Polda sendiri nggak menyediakan seperti itu Pak ya. Jadi itu pribadi teman-teman, les entah itu les psikologi atau tentang les akademik ya, itu pribadi ya. Jadi dari kepolisian tidak menanggung itu ya. Jadi teman-teman kalau mau les ke les privat seperti itu di mana aja terserah Pak ya, terserah ya, seperti itu. Terus lanjut nih untuk adakah ini Pak ya informasi ya terkait penerimaan anggota Polri nih yang sedang berlangsung saat ini untuk teman-teman? Itu mungkin itu nanti. Sebelum itu karena saya penasaran nih ya, saya mau menanyakan tentang kiat-kiat tadi dulu. Ya, untuk bisa lulus jadi Tamtama Polri, kiat-kiatnya apa saja yang harus disiapkan ya oleh peserta. Itu karena penasaran dari tadi kita tanya langsung nih ya, biar Pak Kabak tidak tidak buat penasaran kita tanya langsung aja. Itu seperti apa? Jadi pada akhirnya ini sudah. Ini sudah karena kita udah penasaran nih Pak dari tadi tuh penasaran. Ini saya hanya kasih tahu buat yang kenal-kenal saja ini sebenarnya. Termasuk ya viewer ini kan kita makanya subscribe ya kan. Subscribe, like gitu loh. Tonton ya. Kita berikan hanya untuk orang yang ya masih
subscriber dari. Jadi rugi kalau nggak nonton Pak ya hari ini, rugi. Nah, jadi saya teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan tips and trick bagaimana untuk kita bisa menjadi seorang anggota Polri. Apakah itu mau Tamtama, mau Bintara, mau Perwira, itu berlaku sama. Yang pertama adalah pastikan bahwa yang ingin jadi anggota Polri itu Anda, bukan orang tuanya, bukan omnya, ya kan, bukan kakek neneknya dan lain sebagainya. Karena nanti jangan sampai kita yang mau jadi anggota Polri yang sibuk ngisi data dan lain sebagainya ternyata om kita, orang tua kita, ya kan, bahkan sampai yang ekstrim sampai ada kasak-kusuk di luar, ya kan, orang tuanya lari sana lari sini gitu kan, sedangkan anaknya mungkin jangan-jangan tidak begitu kepengen jadi anggota Polri gitu kan. Nah, itu tips yang pertama. Pastikan bahwa yang ingin jadi anggota Polri itu Anda sendiri. Karena itu modal untuk tips yang berikutnya. Ya kan? Tips yang kedua adalah ketika memang Anda betul-betul punya keinginan yang kuat untuk menjadi anggota Polri, maka Anda diharuskan untuk belajar dan berlatih. Karena setiap tes nanti yang akan diselenggarakan itu akan lebih baik hasilnya apabila Anda belajar dan berlatih. Karena apa? Ingat bahwa Anda tidak hanya mendaftar ini tidak hanya berperang dengan diri Anda sendiri, tapi juga dengan pesaing kompetitor yang lain. Karena nantinya pada saat nanti diumumkan lulus itu adalah putra-putri terbaik. Artinya memang hasil nilai-nilainya itu memang terbaik. Jangan sampai Anda yang di bawahnya terbaik gitu kan, nggak masuk kuota nanti, tidak terpilih. Jadi Anda harus meluangkan waktu untuk mengembangkan diri Anda, untuk belajar dan berlatih. Berlatih yang seperti apa? Ya tentunya yang mendekati dengan pelaksanaan tes. Seperti kita ada tes jasmani. Berarti mau nggak mau Anda harus berlatih fisik. Kalau misalkan kita hanya duduk-duduk saja, ya kan, nonton XX1 aja setiap hari, ya kan, ketiduran pula di XX1 kan, ya fisiknya ya lemah, jantungnya tidak pernah dilatih, nggak pernah terlatih, otot-ototnya juga lemah semua. Jadi mau nggak mau harus berlatih. Ada juga nanti latihan ada juga tes psikologi, ya mau tidak mau, dan ada juga tes akademik, ya kan. Tes akademik itu ya juga ada hitung-hitungan, matematika dan sebagainya. Meskipun dulu kita sudah pernah mengalami pelajaran matematika mungkin di SD SMP, bukan tidak berarti itu soal itu nanti akan ditanyakan kembali. Jangan-jangan kita tidak ingat, ya kan? Oh, ini kan soal dulu waktu SD dan SMP, tapi kok saya nggak bisa jawab. Itu sering terjadi, makanya perlu berlatih. Nah, ini kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah bagaimana kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Kita harus tahu batasan kita ada di mana, dan kita harus tahu bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Jangan baru lari satu keliling, duh kok ternyata mau jadi anggota polisi ini capek ya gitu kan. Nah, terus udah gitu besoknya udah nggak mau latihan lagi. Artinya dia harus tahu, wah saya ini demi demi masa depan saya yang gemilang gitu kan. Jadi anggota polisi, dia latihan capek tapi dia masih keinginannya masih menggebu-gebu. Wah, besok saya latihan lagi 2 kali 3 kali terus sampai akhirnya sadar atau tidak sadar kemampuannya meningkat. Termasuk juga berlatih seperti bimbingan belajar dan lain sebagainya, itu juga sama. Diulang-ulang secara disadari atau tidak itu akan meningkatkan kemampuan. Dan tentunya jangan menyerah, teruslah berusaha gitu kan. Kalau baru nyoba sekali kemudian capek kemudian kapok, ya berarti gampang menyerah. Apakah orang yang berbakat itu adalah orang yang tiba-tiba bangun tidur langsung tiba-tiba udah bisa main gitar? Contohnya misalkan, kan ada orang yang, wah kamu berbakat main gitar. Apakah itu karena tiba-tiba dia bangun tidur langsung ambil gitar langsung bisa genjreng? Kan nggak mungkin. Orang tidak lihat bagaimana ternyata orang yang berbakat itu ternyata mengulangi latihan itu ratusan bahkan ribuan kali lebih banyak daripada orang yang mengatakan dirinya tidak berbakat. Baru ngenjereng sekali, aduh kok susah nih, nah, sudah ditinggal. Sedangkan orang yang punya yang dikatakan punya bakat adalah orang yang ternyata berlatihnya jauh lebih keras. Nah, makanya jangan menyerah, ya kan, terus berusaha, berlatih berulang-ulang, dan di situ nanti akan
terlihat perbedaan antara orang yang memang motivasinya tinggi, dia akan berani untuk mengulangi latihan itu jauh lebih banyak daripada orang yang motivasinya lebih rendah. Itu. Makanya ada orang yang akhirnya larinya sampai tinggi sekali, 7 bahkan mungkin 8 putaran, atau ada yang nilai akademiknya juga tinggi, itu karena dia betul-betul berlatih betul dengan dengan motivasi yang sangat tinggi. Dan tentunya yang paling terakhir nih, tips yang paling terakhir, apabila Anda sudah mencoba semuanya, ya kan, dan ternyata kondisi Anda tidak memungkinkan, maka jangan kecewa. Karena kita tetap ada persyaratan, kayak misalkan tinggi badan, kemudian dari sisi kesehatan saja ada masalah fisik luar dan ada fisik di dalam. Fisik luar itu tinggi badan, tidak cacat, ya kan, sehat jasmani rohani. Di dalamnya pun juga ada tes laboratorium, tidak boleh ada penyakit dalam. Andai kata mungkin itu tidak menguntungkan bagi Anda, andai kata kondisi itu tidak bisa Anda lanjutkan, maka tentunya jangan kecewa. Tetaplah berdoa dan berusaha. Mungkin Tuhan memiliki jalan yang tersendiri untuk Anda. Jadi jangan juga dipaksakan. Tinggi saya 160, ya kan? Waduh, gimana nih caranya? Nah, dengan cara yang salah. Mungkin gimana Pak? Kalau bisa saya meskipun tinggi 160, catat aja, tulis aja di situ 165, ya kan? Nggak bisa. Meskipun tetap itu tadi bukan cuma berdoa, tapi juga berusaha. Nah, ini tipsnya tadi, misalkan ada orang yang tingginya nggak nyampe, ya kan? Nah, orang yang mendaftar ini berada di usia produktif, artinya fisiknya dia masih bisa berkembang. Apabila Anda berlatih latihan tertentu, itu bisa meningkatkan tinggi badan Anda. Apabila misalkan orang yang mungkin tinggi badannya tipis-tipis, syaratnya minimal 165, mungkin Anda hanya kurang mungkin setengah senti, gitu kan, maka Anda perlu memfokuskan diri untuk berlatih dengan latihan yang berkaitan dengan tinggi badan. Contohnya berenang. Selain berenang, ya kan, kemudian main volley, main basket, ya kan, yang banyak lompat-lompat dan peragangan-peragangan badan. Itu apabila dilatih, kemungkinan besar tahun depan mungkin, ya kan, dengan usia yang masih bertumbuh, maka setengah senti itu sudah bisa terpenuhi. Gitu. Siapa tahu, ya kan, tergantung pertumbuhan orang. Mungkin bahkan dia bisa naiknya bukan setengah senti, bisa juga 1 senti dalam 1 tahun. Nah, tinggal bagaimana Anda berusaha dulu. Ketika sudah sampai di masa pendaftaran ternyata belum cukup, ya itu tadi, kondisi berarti belum berpihak kepada Anda, mau tidak mau, ya kan, Anda diharuskan untuk berada pada pilihan, apakah masih tetap ingin berusaha untuk berlatih lagi tahun depan, siapa tahu tingginya masih bisa nambah lagi, ya kan, atau mungkin Anda Tuhan menyiapkan sesuatu yang lain untuk Anda, ya kan, itu kembali ke preferensi pribadi, pilihan pribadi. Tapi ya kita berharap semoga semakin banyak calon-calon yang potensial, calon-calon yang terbaik yang bisa ikut mendaftar dan tentunya akan diterima menjadi anggota Polri. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman itu banyak poin-poin penting tadi disampaikan Pak Kabak ya. Jadi harus dicatat baik-baik. Jadi kalau kalian tidak menyimak video pada hari ini, ya rugi. Ini enggak tiap hari loh ya dapat pesan seperti ini ya, tidak tiap hari ya. Nah, terus nih terakhir nih ya Pak ya, terakhir. Mungkin Pak Timur mau menambahkan untuk kiat-kiatnya, tips-tipsnya. Tambahan saya cuma 1, jadi kalau di luar ada yang menjanjikan, nanti kamu akan lulus, janji kamu lulus dengan menyiapkan dana sekian-sekian, itu pasti udah nggak mungkin, karena baik saya ataupun Pak Kabak tidak bisa menjamin peserta itu lulus. Apalagi orang yang di luar sana, itu berarti bisa dibilang dia hanya janji palsu, janji palsu, hanya janji-janji surga saja. PHP. Karena panitia aja yang di sini kita nggak bisa menjanjikan lulus, yang bisa menjanjikan lulus ya kemampuan peserta itu sendiri.
Karena sekarang kita dengan ada prinsip betah. Misalkan Pak David tes nilainya 60, ya 60 itu kami nggak bisa merubah menjadi 70, 80, nggak bisa karena sudah sistem online. Iya. Peserta sebelahnya pun akan tahu bahwa nilainya dia 60, begitu pula nanti lari misalkan saya lari 6 putaran, ya nanti ditulis di situ juga 6 putaran. Kita terbuka, misalkan ada yang ditulis 7, peserta lain kan bisa komplain. Iya. Iya, jadi yang bisa meluluskan itu hanya kemampuan peserta itu sendiri. Kalau misalkan ada orang lain bilang, oh nanti kamu akan lulus ini dan lain-lain, itu sudah pasti dijamin, itu udah angin surga. Ya, angin surga ya. Nah, mungkin ada tambahan informasi lain Pak terkait penerimaan anggota Polri? Untuk informasi lain nanti bisa dilihat di Instagram Biro SDM Polda Sulteng. Di situ syarat lengkap semua ada kontak personnya juga, bisa di direct message, bisa pokoknya langsung saja kalau misalkan berminat. Semua informasi baik pendaftaran nanti Bintara, Tamtama, Akpol, Perwira Super Sarjana bisa dilihat di Instagram, Facebook, nanti ada di situ. Ya, tentu jangan lupa juga lihat podcast Presisi Polda Sulteng. Ya, seperti itu Pak. Oke, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 12 siang. Tentunya berakhir pula ya acara podcast Presisi kali ini. Ya, terima kasih Pak udah datang ya. Closing statement? Oh iya, itu penting sekali. Apalagi kalau dari Pak Kabak nih, itu penting ya. Ini harus memang agak mungkin pengaruh ini. Nah, oke. Untuk closing statement ya, saya mau mendengar nih dari Pak Kabak ini. Gimana nih? Statementnya adalah jangan lupa pesannya The Massive, ya kan? Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Bagi hambanya yang sabar dan tidak kenal putus asa. Benar itu sekali. Sudah dengar lagunya. Iya, dengar lagunya jangan lupa ya. Nah, mungkin kalau Pak Timur ada? Sudah. Nah, kalau saya ada. Ya. Nah, seperti kata Pak Kapolda, perbanyaklah bersyukur, kurangi permintaan, perbanyak bersyukur. Ya, seperti itu. Harus bersyukur intinya, ya seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah menyaksikan podcast Presisi Polda Sulteng bersama Pak Kabak dan Pak Timur. Terima kasih sudah hadir ya pada hari ini di podcast saya ya bersama host yang sangat fenomenal. Jangan lupa di like, subscribe, and share ya di bawah ini ya, di bawah ini nanti ada muncul ya tulisannya itu ya, belum diedit nanti ya nanti. Oke, jangan lupa subscribe pokoknya. Nah, saksikan terus podcast Presisi Polda Sulteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi.